warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan aplikasi Relief sebagai salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling berbasis digital yang berfokus pada kesehatan mental. Pelajar dan mahasiswa saat ini menghadapi berbagai tekanan akademik dan tuntutan sosial yang dapat memicu stres serta kecemasan. Di sisi lain, akses terhadap layanan konseling masih terbatas, baik dari segi waktu, jarak, maupun kenyamanan. Kondisi inilah yang mendorong hadirnya layanan konseling berbasis digital. Relief merupakan aplikasi kesehatan mental berbasis digital yang menyediakan layanan konseling secara online. Pengguna dapat berkonsultasi dengan psikolog profesional melalui aplikasi ini secara praktis dan privat. Tujuan utama aplikasi Relief adalah membantu individu dalam menjaga kesehatan mental serta memberikan pendampingan psikologi secara profesional. Selain itu, Relief bertujuan untuk mempermudah akses layanan konseling bagi masyarakat luas. Aplikasi Relief memberikan berbagai manfaat, di antaranya membantu mengurangi stres dan kecemasan, menyediakan akses konseling dengan psikolog profesional, menjadi media edukasi kesehatan mental, serta membantu pengguna untuk lebih memahami dan menyadari kondisi emosinya. Dalam layanan bimbingan dan konseling, Relief dapat menjadi media alternatif yang mendukung pelaksanaan BK modern. Pemanfaatan teknologi ini membantu layanan BK menjadi lebih fleksibel, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan individu di era digital. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur serta cara penggunaan aplikasi Relief. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi Relief, yaitu aplikasi konseling dan journey. Nah, pada bagian fitur konseling ini terdapat 4 bagian. Nah, yang pertama ini ada konseling instan, atau kita bisa langsung menghubungi konselornya secara langsung. Di sini dijelaskan pula bahwa kita bisa memilih konselor yang sedang online. Nah, kemudian kita memilih metode pembayarannya. Setelah itu kita konfirmasi. Kemudian yang kedua ini ada konseling plus, yaitu kita bisa menjadwalkan kapan kita ingin berkonsultasi dengan ahlinya langsung. Nah, di sini kita bisa memilih topik konseling yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita bisa mengatur detail ya layanan konselingnya. Kemudian kita konfirmasi, dan yang terakhir kita melakukan pembayaran dari jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, pada opsi ketiga kita tersedia di sini ya konseling pasangan. Nah, bedanya dengan plus ini kita berkonsultasi dengan pasangan kita ini. Kita ini kurang lebih sama ya, menjadwalkan juga. Di sini kita seperti biasa memilih topik konseling yang kita ingin permasalahkan, kemudian menentukan metodenya, baik itu call maupun video call ya, bersama pasangan kita. Kemudian yang terakhir kita bisa mengkonfirmasi jadwal dan pembayarannya. Nah, pada opsi yang keempat ini ada opsi offline, atau ya bertatap muka secara langsung ya. Nah, yang pertama-tama kita bisa menjadwalkan kapan ya kita ingin berkonsultasi. Kemudian kita bisa memilih topik dan lokasi yang kita inginkan ya. Setelah itu kita memilih psikolog dan jadwalnya. Kemudian yang terakhir kita pun membayar ya, dan tinggal hadir di tempat yang telah ditetapkan. Oke. Nah,
sekarang ini kita ke topik journey ya. Nah, sudah tersedia di sini. Jadi topik journey ini ialah seperti misi sehari-hari kita ya. Nah, tujuannya ini untuk mengontrol ya berbagai misi-misi yang diberikan, apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, tujuan dari aktivitas atau misi-misi ini ialah supaya mental kita ini atau pengguna bisa tetap stabil ya. Yang pertama-tama ini ada mood tracker ya. Ya, ini mempertanyakan bagaimana perasaan kita hari ini ya. Kemudian ada journaling atau kita menulis ya, menceritakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga ada disediakan artikel. Nah, artikel ini supaya bisa menarik diri kita ini untuk membaca ya hal-hal yang relevan dengan apa yang kita alami sekarang ini. Kemudian di sini ada fitur meditasi ya, yang bisa membalikkan mood kita seperti semula atau stabil ya. Dan yang terakhir ini ada musik lelap ya. Di sini tertulis alunan musik untuk menemani tidurmu. Ya, sebelum tidur kita tentunya sangat bagus sekali apabila kita bisa mendengarkan musik lelap ini ya, agar ketika kita bangun ini kita bisa merasa tenang ya dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa fitur untuk pada bagian journey yang menerima dirinya. Adapun journey lainnya yaitu adalah menerima diri part 2 dan part ketiga. Nah, selain daripada menerima diri, terdapat pula fitur yang menyediakan untuk supaya kita berhenti untuk overthinking ya. Kemudian kita bisa menguasai bagaimana kita mengelola atau stres kita ini ya. Kemudian kita diajarkan juga bagaimana menghadapi perilaku-perilaku yang toksik ya, supaya kita ini bisa mengendalikan diri kita ini secara utuh, sehingga stres-stres yang menimpa kita ini bisa berkurang setidaknya dengan adanya fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Relief ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara penggunaan fitur meditasi dan jurnal di aplikasi Relief. Fitur meditasi di Relief adalah layanan audio relaksasi dan mindfulness yang membantu pengguna menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan mengelola emosi. Meditasi ini dipandu dengan suara dan menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah diikuti. Meditasi di Relief biasanya ditujukan untuk mengurangi stres dan kecemasan, membantu tidur lebih nyenyak, menenangkan pikiran yang overthinking, dan meningkatkan fokus ketenangan batin. Adapun cara penggunaan fitur meditasi. Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi Relief dan melakukan proses masuk atau login terlebih dahulu jika baru menginstal atau menggunakan aplikasi Relief. Selanjutnya, pengguna memilih menu meditasi di bawah pada halaman utama aplikasi. Pada menu tersebut tersedia berbagai pilihan meditasi sesuai kebutuhan pengguna. Di sini saya akan memilih topik diri yang lebih baik. Nah, di sini pengguna akan melihat beberapa sesi. Pengguna pilih sesuai kebutuhan. Jika pengguna sudah masuk ke dalam topik tersebut, pengguna kemudian menekan tombol mulai sesi
dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemandu audio, seperti pengaturan pernapasan dan relaksasi tubuh. Selamat datang di seri untuk melatih komunikasi hari pertama bersama Hening. Ucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri karena bersedia memberi jeda bagi diri untuk hadir di sini. Kini persiapkan dirimu, temukan posisi tubuh yang nyaman. Kamu boleh bermeditasi sambil duduk. Setelah sesi meditasi selesai, pengguna diharapkan merasakan kondisi psikologis yang lebih tenang dan stabil. Itulah beberapa contoh cara penggunaan fitur meditasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur jurnal. Fitur jurnal adalah catatan digital yang digunakan untuk menuliskan perasaan, pikiran, dan pengalaman emosional pengguna. Fitur ini membantu pengguna mengekspresikan emosi secara sehat dan melakukan refleksi diri. Jurnal ini biasanya berisi perasaan hari ini, hal yang membuat stres, atau refleksi diri dan pikiran yang ingin dikeluarkan. Adapun cara penggunaan fitur jurnal. Pengguna memilih menu jurnal pada aplikasi Relief. Dalam fitur ini ada beberapa topik jurnal dari Relief, seperti kenali diri lebih baik, menjalin relasi, cerita keseharian sesuai kebutuhan pengguna. Di sini saya akan memilih topik menjalin relasi. Di topik ini ada berbagai rekomendasi untukmu. Pengguna bisa memilih. Di sini saya memilih topik berbeda tapi setara. Setelah masuk ke dalam topik berbeda tapi setara, di sini akan ada tujuan dan kenapa melakukan ini. Tujuan jurnal ini adalah tempat bercerita tentang mereka dengan masalah mental. Kenapa melakukan ini? Karena hidup dengan mereka yang memiliki masalah mental tidaklah mudah, tapi kamu bisa menjadi teman yang baik bagi mereka. Nah, di sini pengguna langsung saja memulai jurnal. Setelah memulai jurnal, di sini pengguna juga bisa menulis beberapa pertanyaan yang ada di dalam topik ini. Nah, di sini pengguna akan ditanya seperti siapa orang yang kamu kenal yang memiliki masalah mental. Contohnya temanku. Setelah selesai menulis, pengguna menyimpan catatan tersebut. Jurnal yang telah dibuat ini bersifat pribadi dan dapat dibaca kembali oleh pengguna untuk membantu proses refleksi diri dan pemantauan kondisi emosional. Nah, dari kedua fitur tersebut memiliki kesimpulan singkat. Meditasi digunakan dengan mendengarkan audio panduan untuk menenangkan pikiran, sedangkan jurnal digunakan dengan menulis perasaan dan pengalaman secara rutin. Keduanya membantu pengguna mengelola kesehatan mental secara mandiri. Itulah tadi penjelasan mengenai fitur dan cara penggunaan aplikasi Relief. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan.
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Relief merupakan salah satu solusi layanan, bimbingan, dan konseling di era digital. Relief memberikan akses konseling yang praktis dan aman melalui perangkat digital, serta mendukung upaya menjaga kesehatan mental, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa.